Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, sahabat yang baik itu laksana harta yang tak ternilai. Persahabatan, ikatan perkawinan dihidupi oleh saling percaya dan memungkinkan orang untuk saling mempercayakan diri. Mudahnya orang mengkhianati persahabatan atau rapuhnya ikatan perkawinan menunjukkan adanya defisit kepercayaan. Persahabatan mungkin bagi banyak orang itu hal yang gampang dimulai dan gampang juga ditinggalkan. Tetapi kitab sirah yang kita dengar sebagai bacaan pertama hari ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya memiliki dan memelihara persahabatan. Di Ende, kami mempunyai seorang Romo yang sudah sepuh, usianya mendekati 80 tahun. Pada usia 75 tahun, dia masih juga aktif berkomunikasi sosial menggunakan Facebook. Dan pada suatu hari, dia minta untuk diantar ke satu kampung yang cukup jauh. Ketika ditanya, untuk apa? Dia katakan, untuk menghadiri perayaan komuni pertama dari anak satu keluarga. Hubungannya bagaimana dengan Romo? Apakah itu masih keluarga? Dia katakan, orang tuanya bersahabat dengan saya di Facebook. Baginya persahabatan itu sesuatu yang serius. Kita bisa lihat makna persahabatan bagi Romo tua ini dan mungkin bagi kebanyakan di antara kita. Bagi dia persahabatan itu mengikat. Persahabatan itu mewajibkan. Persahabatan memberi tanggung jawab. Dan karena itu memang seperti yang dikatakan dalam kitab sirah tadi, peliharalah persahabatan, pilihlah orang yang tepat untuk menjadi sahabatmu. Siapa sahabatmu? Waktu saya masih di Swiss, ada seorang teman saya, kenalan saya, yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Saya tanya dia, dalam hidupmu yang panjang ini, siapa atau siapa-siapa yang menjadi sahabat sejatimu? Dia katakan, salah satunya adalah tukang jahit di rumah di sebelah sana, yang sudah menjadi langganan saya selama 35 tahun. Setiap kali saya membutuhkan pakaian baru, saya ke situ. Lalu kenapa dia menjadi sahabatmu yang sejati? Dia katakan, walaupun sudah 35 tahun dia mengenal saya, tetapi setiap kali saya membutuhkan pakaian baru, dia mengambil secara baru ukuran badan saya. Artinya, sahabat sejati itu selalu melihat yang aktual, tidak memenjarakan orang dalam frame bingkai tertentu, tapi selalu peka melihat apa yang ada sekarang. Walaupun sudah berkenalan selama 35 tahun, setiap kali saya membutuhkan pakaian baru, dia mengambil ukuran baru. Saudara-saudariku yang terkasih, hemat saya ada 3 hal yang menentukan kedalaman dan kebertahanan sebuah persahabatan, juga sebuah ikatan perkawinan. Demikian juga kesetiaan orang dalam hidup membiara, dalam janji imamat, dan juga bagi saudara-saudari yang hari ini akan dilantik menjadi CIY sekuler
Itu yang pertama, yang paling mendasar adalah komunikasi. Komunikasi. Relasi tidak akan terjadi tanpa komunikasi. Orang katakan, there is no communion without communication. Tidak ada persaudaraan, tidak ada persatuan, tidak ada ikatan persahabatan tanpa komunikasi. Yang sering kita alami adalah kita hidup dalam anggapan bahwa orang sudah tahu. Anggapan bahwa orang sudah tahu. Kalau tidak diberitahu, bagaimana orang tahu? Mengkomunikasikan. Orang katakan lebih baik disampaikan 2 kali daripada tidak disampaikan sama sekali. Tidak ada communion, tidak ada persekutuan, tidak ada ikatan persahabatan. Kehidupan dalam rumah tangga akan mengalami kesulitan, juga dalam biara-biara, juga dalam asosiasi seperti CIY sekuler, tanpa komunikasi yang baik. Yang kedua, selalu berjuang untuk mencapai kesepakatan supaya ada kehendak yang sama. Orang Romawi tua katakan sahabat didefinisikan sebagai idem vole, idem nole. Artinya kalau setuju, setuju bersama. Kalau tidak setuju bersama. Bukan berarti penyeragaman, tetapi ada usaha untuk mempertemukan, melangkah maju dari perbedaan yang ada, supaya orang bisa melihat kepentingan yang lebih luas. Persoalan dalam setiap ikatan persahabatan, ikatan perkawinan, demikian juga dalam kongregasi-kongregasi religius dan kelompok-kelompok yang terbentuk adalah masing-masing orang hanya mau mempertahankan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Idem vole, idem nole. Dan yang ketiga adalah kerelaan, kesediaan untuk mengoreksi, untuk menyampaikan apa yang kurang berkenan, tetapi juga memuji apa yang baik. Kami yang hidup dalam kongregasi religius, juga dalam penghayatan imamat sebagai imam-imam sekuler, imam-imam projo, kenal apa yang disebut sebagai correctio fraterna. Correctio fraterna artinya saling koreksi sebagai sahabat, sebagai saudara. Tapi jangan lupa juga satu hal yang lain, yaitu laudatio fraterna. Artinya memuji apa yang baik, mengapresiasi apa yang dihasilkan, dikerjakan oleh seseorang. Kita hidup dalam satu budaya di mana kalau ada yang baik, semua diam. Dan kalau ada yang tidak beres, baru orang buka mulut, angkat jari, tunjuk pada yang melakukan kesalahan. Correctio fraterna, tapi juga laudatio fraterna. Saudara-saudariku yang terkasih, bertepatan dengan perayaan 90 tahun berdirinya kongregasi CIY, kita juga memulai secara resmi proses penggelaran kudus bagi hamba Allah Hendrikus Leven yang adalah pendiri kongregasi ini. Tanggal 30 Januari yang lalu, kami dalam perayaan Ekaristi di Katedral Ende sudah memulai proses ini. Uskup Leven menunjukkan diri sebagai seorang saudara untuk para imamnya, para susternya, para bruder, para frater, tapi terutama untuk umat dan lebih lagi mereka yang menderita, mereka yang berkesusahan. Dia menjadi sahabat mereka. Dan untuk menanggapi kebutuhan para sahabatnya ini, antara lain dia merasa perlu untuk mendirikan kongregasi CIY, kongregasi para perempuan,
untuk mengambil inisiatif, membantu mereka yang miskin, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Ada banyak kesulitan yang dia hadapi dalam mendirikan kongregasi ini. Ketika Uskup Verstralen, vikaris apostolik yang mendahului Uskup Leven meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, lalu Uskup Leven mengambil alih tugas kepemimpinan, Uskup Verstralen ini buat banyak untuk mendirikan kongregasi pertama pribumi di Flores dan Timor. Uskup Leven mengambil alih, mulai baru lagi, dan waktu itu masih ada keraguan di antara para misionaris tentang mendirikan kongregasi pribumi untuk para suster. Uskup Leven dengan bijaksana katakan kepada para calon yang waktu itu ada, kamu pergi libur dulu selama 5 bulan di kampungmu. Nanti sesudah 5 bulan, saya akan membuat permenungan dan saya akan memutuskan siapa yang mendapat gambar hati kudus Yesus, itu artinya dia diterima untuk menjadi calon suster. Siapa yang mendapat gambar Santo Yosef yang menggendong bayi Yesus, dia tidak diterima. Syukur ada 7 yang mendapat gambar hati Yesus yang Maha Kudus. Karena itu hari ini kita bisa rayakan bersama para suster 90 tahun keberadaan mereka. Dan mungkin ada anak atau cucu dari mereka yang mendapat gambar Santo Yosef yang menggendong bayi Yesus itu kemudian juga menjadi suster. Artinya kemudian baru mereka mendapat gambar hati kudus itu. Saudara-saudariku yang terkasih, persahabatan, perkawinan, ikatan yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan yang memungkinkan orang mempercayakan diri. Demikian juga hidup membiara, demikian juga membaktikan diri, mendedikasikan diri dalam kelompok seperti CIY sekuler yang hari ini akan kita lantik. Kiranya semua kita, dimanapun kita berada, memelihara relasi yang sudah dibangun, persahabatan, perkawinan, keanggotaan kita dalam kongregasi religius, ikatan kita dengan keuskupan, dengan menjadi imam diosesan, dan keanggotaan kita dalam kelompok-kelompok seperti CIY sekuler ini. Tuhan memberkati.